Oke, tema hari ini adalah penyelenggaraan Allah yang misterius dan ajaib. Sesuai dengan judul bukunya, kenapa Pendeta Abraham Park memilih tema ini, gitu ya? Penyelenggaraan Allah yang misterius dan ajaib. Kalau kita em, kalau kita lihat di dalam apa namanya, pembahasan bukunya itu sebenarnya membahas tentang ini bagian kedua sebenarnya. Bagian kedua. Saya tulis aja dulu. Oke. Jadi em, kalau kita lihat di Matius pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan apa di situ? Coba kita lihat, kita baca dulu sebentar ayat ini. Nah, kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-7 dikatakannya begini. Matius 1 ayat yang ke-17, sorry. Matius 1 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, ini dicatat mengenai 14, 14, 14. Maka kita bisa lihat tentang silsilah Yesus merangkum 3 periode perjanjian lama. 3 periode. Yang pertama itu dari Abraham sampai kepada Raja Daud. Kemudian yang kedua itu dari Daud sampai ke pembuangan Babel. Pembuangan ke Babel ini bukan peristiwa. Pembuangan ke Babel. Tetapi tokohnya siapa? Nah, ini bicara mengenai Yosia. Yosia adalah tokoh yang ke-14. Oke. Nah, setelah itu dikatakan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Sampai Kristus. Pembuangan ke Babel di sini siapa? Apakah Yosia juga? Tidak. Di sini bicara mengenai Yekhonya. Nanti bisa dapat namanya di dalam Matius pasal 1. Kita bisa ketemukan mereka. Pendeta, kalau kita lihat di Matius 1 ayat 1, Matius 1 ayat 1 dikatakan Biblos Geneseos Yesus Kristo, gitu ya. Jadi buku silsilah, dikatakan buku silsilah. Yesus Kristus, tou Daud, tou Abraham, anak Daud, anak Abraham. Sehingga Matius pasal 1, silsilah Yesus itu dikenal atau dipanggil sebagai sebuah buku. Ini, sebuah buku. Padahal itu hanya satu pasal, hanya 41 nama. Tetapi disebut sebagai sebuah buku. Berarti apa? Ada banyak informasi yang bisa kita temukan di sana. Lebih lagi ada pelajaran, ada maksud yang hendak disampaikan oleh Tuhan lewat penulis kitab Matius. Fase pertama atau periode pertama dari Abraham sampai Daud ini yang sudah kita belajar di seri sejarah penebusan yang ketiga. Makanya terakhir kita bicara mengenai Daud, gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bisa bahas lebih detail tentang Daud itu sendiri. Tetapi kita telah bahas yang terakhir tentang bagaimana Daud akhirnya Daud itu dia luput dari kejaran Saul, dia akhirnya menjadi raja di Hebron. Nanti kita akan ketika membahas mengenai Daud di buku yang keempat, kita akan bahas lebih detail tentang Daud di Yerusalem. Seperti apa Daud di Yerusalem? Apakah Daud setelah menjadi raja dia langsung diurapi di Yerusalem? Atau dia menjadi raja terus dia harus merebut Yerusalem? Nanti kita akan lihat bersama-sama mengenai itu. Nah,
tentang Daud, dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, sampai ke Yosia ini, dibahas, ini periode kedua kan? Ini dibahas di Sejarah Penebusan seri yang keempat, yang Ibu Linawati pegang tadi bukunya. Nanti ini periode ketiga dibahas dari Yekonia sampai ke Kristus, itu dibahas di seri Sejarah Penebusan yang kelima. Jadi saya ada buka kelas yang baru dan mereka bertanya, buat apa sih silsilah itu? Silsilah itu kayaknya boring dan kita kalau baca kita ingin menghindari atau kita bacanya cepat-cepat. Saya bilang, kenapa? Alasannya apa kira-kira? Coba dipikirkan. Ya nggak kenal Pak gitu. Oh iya, justru kita perlu mengenal mereka. Kalau kenal kan kita nggak cuma kayak ya cuekin aja gitu sambil lihat. Tetapi kalau kita kenal, kita akan menyapa, kita akan mengenal siapa orangnya, seperti apa cerita orang itu. Sama seperti kita yang mengikuti pelajaran sore hari ini. Kalau kita tidak saling kenal, kita hanya akan lewat begitu saja. Tetapi ketika kita mulai sedikit lebih sedikit mengenal, kita akan memperhatikan. Nah, kita bisa saling mendoakan, gitu ya. Nah, pada akhirnya pada bagian yang kedua ini, periode kedua dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, ini berbicara mengenai Daud. Dimulai dari Daud, dia mendapatkan Salomo dari istri Uria. Jadi periode kedua ini dimulainya dengan gak bagus ceritanya. Endingnya pada akhirnya gak bagus, sangat gak bagus endingnya. Apa? Mereka umat Israel dibuang di Babel setelah zaman Yosia menjadi raja. Nah, jadi kenapa Pendeta Abraham Park memunculkan tema penyelenggaraan Allah yang misterius dan ajaib? Penyelenggaraan Allah itu merupakan rencana, planning Allah untuk melakukan segala sesuatu, bagaimana dia mempersiapkan, dia melakukan. Jadi planning dari Allah ini begitu misterius dan planningnya ada hubungannya untuk melaksanakan pekerjaan penebusan. Jadi mari kita lihat yang bagian pertama tentang definisi. Di dalam bahasa Yunani itu adalah oikonomia, dari dua kata oikos, nemo. Ini ibu-ibu paling paham mengenai hal ini. Kenapa? Karena oikonomia berarti ini dari dua kata, oikos artinya rumah, nemo artinya mengelola atau mengatur. Ibu-ibu tahu kan? Kalau misalnya ini ditanyakan, oke, di rumah Ibu Lili, siapakah yang melaksanakan oikonomia? Ya saya. Kamu kan ke kantor ngapain? Yang ngurus semua tuh saya. Ini kalau mau cari ini nih, misalnya suami gitu kan, ini mau cari sikat pembersih di mana nih? Yang tahu siapa? Ya saya. Betul ya? Kenapa? Karena ibu-ibu adalah ini yang melaksanakan oikonomia ini. Nah, bedanya di sini ketika penerapan ini digunakan kepada Allah yang melaksanakan suatu pekerjaan penyelamatan, oikonomia pada akhirnya berbicara tentang Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang merencanakan. Maka terkandung dua hal kalau kita lihat. Jadi seperti mengatur rumah, ada rencana, ada pengelolaan, dan Tuhan yang mengelola, gitu ya. Tuhan yang mengelola, Tuhan yang mengatur berdasarkan waktu Tuhan. Contoh, ketika Tuhan menciptakan, kalau kita lihat Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian kita lihat, kemudian Allah menjadikan terang, lalu terang itu jadi. Itulah hari pertama. Jadi Tuhan bekerja berdasarkan waktu. Jadi Tuhan ciptakan langit dan bumi dulu, baru ciptakan laut, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Karena kalau nggak ada itu semua bagaimana coba? Sekarang ibu-ibu mau masak gitu kan, mau rencana mau masak, rencana mau masak bumbu rendang, semuanya sudah oke. Daging sapinya nggak dibeli. Bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, paling tinggal dibilang, ya kan saya bukan orang Padang.
Ya, nggak bisa seperti itu kan? Pasti semuanya itu ada waktu-waktunya. Ini dagingnya berapa lama? Harus ada. Kalau kelewatan nanti jadi bagaimana? Terlalu awal seperti apa? Semua ada waktunya. Tuhan mengelola berdasarkan waktu. Makanya Yesus datang. Apakah oh Allah Bapa akan bilang, kayaknya sekarang bagus deh. Kamu pergi aja deh. Ya, karena nanti kamu lahir ya. Apakah seperti itu Tuhan bekerja? Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Emang ada suami bilang, sayang kamu kelamaan kayaknya, melahirkan sekarang aja. Loh, ini baru 7 bulan suruh melahirkan sekarang. Nggak bisa. Semua ada waktunya. Makanya ketika kita memperhatikan Galatia 4 ayat 4 dikatakan di situ apa? Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di Markus, ya, Markus 1 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, Tuhan Yesus bilang apa? Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Tuhan bekerja berdasarkan waktu. Maka segala sesuatunya itu ada waktunya. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah gitu ya. Itu kan? Ya, ada waktu ini, ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu ini. Semua ada waktunya katanya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Semuanya ada waktunya. Itu sebabnya rencana Tuhan itu tepat dan tetap. Itu rencana Tuhan. Jadi dia sudah menentukan. Bukankah Yesus Kristus ada tanggal lahirnya? Betul kan? Ya, terlepas ada orang yang mau membahas tentang apakah 25 Desember atau bukan. Yang penting Tuhan lahir di dalam waktu ini kan, waktu manusia kan. Tetapi orang-orang lihat itu sepertinya waktu manusia. Sebenarnya itu adalah waktu Tuhan. Makanya dari rekan-rekan di mana? NDC ya, bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul kan? Jadi semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Kemudian oikonomia ini, penyelenggaraan ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai jabatan. Ada yang dipercayakan untuk menjalankannya. Siapa yang dipercayakan? Itu adalah manusia. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan apa? Ada tugas kepada mereka. Ada tugas. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 misalnya kita lihat di situ. Ada. Kuasailah bumi, berkuasalah atasnya. Adam pun diberikan tugas menamakan setiap binatang. Gitu ya. Ada yang mengurus. Yesus pun menggunakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini ada orang yang dia akan seorang tuan akan pergi keluar negeri, kemudian dititipkan 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, hal yang seperti itu kan. Jadi manusia dipercayakan. Artinya apa? Artinya ada pengelolaan, ada suatu penyelenggaraan dari Allah. Dan ini semua telah ditetapkan sebelum permulaan zaman. 1 Timotius 1 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 1 ayat yang keempat. Coba kita lihat. 1 Timotius 1 ayatnya yang keempat kita lihat. Dikatakan begini. 1 Timotius, ini 1 Timotius. 1 ayat yang keempat. Dikatakan, ataupun sibuk dan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan, di sini, bukan tertib hidup. Tertib hidup di sini penyelenggaraan. Ya. Penyelenggaraan keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara orang Yahudi itu mereka mempertentangkan siapa backgroundnya yang lebih baik berdasarkan silsilah mereka. Tiada putus-putusnya. Akhirnya ada masalah yang terjadi karena apa? Hendak menunjukkan siapa yang lebih baik, siapa yang backgroundnya lebih oke gitu. Akhirnya mereka karena perselisihan seperti ini, silsilah itu menjadi permasalahan. Ya, ini kalau kita lihat kata silsilah di sini, bahasa Yunani yang digunakan adalah genealogia. Genealogia ini berbicara tentang silsilah yang dibuat-buat oleh manusia.
Dan kebanyakan genealogia ketika dicatat di Alkitab ini sering dipertentangkan, menjadi sumber masalah. Beda dengan silsilah kayak Matius pasal 1 itu atau Lukas itu bicara mengenai Genesis, asal mula dari seseorang, gitu ya, asal mula. Akhirnya menunjuk kepada Tuhan. Nah, di sini mereka sibuk dengan itu semuanya, ada permasalahan, bukannya mereka memperhatikan apa? Bukannya memperhatikan tentang penyelenggaraan keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya, jadi lewat iman baru kita bisa mengerti penyelenggaraan Allah. Banyak orang yang bertanya begini, mungkin ibu-ibu juga pernah terlintas. Alkitab kenapa ya cuma 6.000-an tahun ya? Bukankah dinosaurus itu sampai juta-juta tahun? Bahkan alam semesta ini sampai miliaran tahun cahaya? Ini bukannya ada Big Bang Theory? Kok begitu? Alkitab itu tidak benar. Sampai seperti itu kan? Ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Masalahnya di mana di sini? Kalau kita lihat. Masalahnya ada di tidak ada iman. Karena tidak ada iman, maka tidak bisa mengerti apa planning Tuhan, apa penyelenggaraan Tuhan, tujuan Tuhan ciptakan bumi ini apa. Apakah Tuhan menciptakan dunia ini tujuannya untuk menyelidiki dinosaurus? Bukan. Tujuan penciptaan alam semesta cuma satu. Supaya manusia diselamatkan. That's it. Untuk penyelamatan umat manusia. Makanya Alkitab bukan bertujuan untuk pembuktian ilmiah atau ilmu pengetahuan. Enggak. Biarkan ilmu pengetahuan bekerja dengan sendirinya di bidangnya. Biarkanlah Alkitab menyatakan pekerjaan penebusan Allah itu seperti apa. Bagaimana Yesus, dia telah datang dan dia akan datang lagi untuk menggenapkan sejarah penebusan. Oke. Jadi ini bicara mengenai penyelenggaraan, oikonomia. Jadi kita bisa paham sini. Jadi kalau kita misalnya ada judul penyelenggaraan Allah dalam silsilah Matius pasal 1. Oke, penyelenggaraan Allah dalam silsilah Matius pasal 1. Oh, berarti bagaimana rencana-rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang terkandung dalam Matius pasal 1. Nah, ini kita bisa paham seperti itu. Misalnya, penyelenggaraan Allah dalam malaikat lain yang kuat yang di Wahyu pasal 10. Oh, berarti apa? Oh, seperti apa rencana penebusan Allah, pekerjaan penebusan Allah yang digambarkan lewat malaikat lain yang kuat di Wahyu pasal 10. Nah, seperti ini. Kita bisa memahami seperti ini. Oke? Di dalam Alkitab ada, kita bagian kedua, ada jenis-jenis penyelenggaraan. Dalam hal ini ada 4. Yang pertama itu penyelenggaraan kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya tanpa kasih karunia Allah kita tidak akan bisa mengerti rencana Allah ini, penyelenggaraan Allah. Nggak akan bisa mengerti. Sekarang, misalnya kayu salib. Siapa yang bisa mengerti hal ini? Betul kan? Siapa yang bisa memahami kayu salib itu? Yesus bilang, aku harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Hah? Kalau kamu mati ya selesailah. Betul kan? Misalnya kalau ada leader. Dia punya visi yang begitu luar biasa. Dia akan lakukan ini. Semuanya terkonsep dengan sangat baik. Dan ini dia sangat didukung oleh banyak orang. Tetapi kemudian apa? Kemudian dia bilang, jika aku mati, maka kalian semua akan selamat. Maksudnya apa itu? Masih ingat Petrus? Yesus ada tanya kan? Menurut orang-orang aku ini siapa? Ya, ada yang bilang kamu Elia, ada yang bilang kamu nabi yang akan datang, ya macam-macam lah. Ada yang bilang juga kamu guru yang hebat. Yesus bilang apa? Yesus tanya apa? Menurut kamu saya siapa? Petrus maju dan Petrus bilang,
engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang apa? Yesus bilang, bukan engkau yang menyatakannya, tetapi Allah Bapa yang menyatakan lewat kamu. Tetapi setelah itu, Yesus langsung bicara apa? Yesus langsung bilang begini, anak manusia akan pergi, akan naik ke Yerusalem, dia akan diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Reaksi Petrus bagaimana? Apakah Petrus bilang, haleluya, matilah Tuhan? Apakah seperti itu? Apa yang Petrus jawab? Ibu-ibu masih ingat ceritanya? Petrus bilang apa? Akhirnya ada yang mau mati untuk kami, terima kasih. Apakah seperti itu? Apa jawaban Petrus? Jauhlah dari apa ya? Ya, jauhlah itu terjadi dari kepadamu. Petrus bilang apa? No, 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 no. Jangan. Kamu itu akan menjadi raja. Kamu itu Kristus Mesias, kok mati sih? Jangan. Enggak, itu tidak akan pernah terjadi. Petrus dengan semangat 45 dia bicara itu kan. Yesus bilang apa? Hei iblis. Bayangkan kepada murid nomor 1. Yesus bilang apa? Hei iblis, mundurlah daripadaku, katanya. Gitu ya. Jadi Yesus bilang apa? Yesus bilang, kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Bukankah itu suatu hal yang misterius? Betul ya? Sangat-sangat misterius. Makanya kayu salib itu sangat misterius. Bagaimana mungkin darah bisa menyelamatkan umat manusia? Ini pertanyaan yang terbesar sepanjang masa. Gitu ya. Nah, makanya penyelenggaraan Tuhan, penyelenggaraan kasih karunia. Kenapa? Itu hanya bisa dipahami lewat kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa paham. Ya. Hanya bisa dipahami dengan iman. Lewat iman baru kita bisa paham. Tanpa iman tidak akan bisa. Efesus 3 ayat 2 kita lihat. Efesus 3 ayat 2. Kita lihat. Efesus 3 ayatnya yang kedua dikatakan begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ini tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya. Satu lagi kita lihat ya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya rencana Tuhan untuk penebusan umat manusia, atau kalau kita coba lihat lebih sempit lagi, Alkitab ini hanya bisa dipahami dengan iman. Orang yang tidak ada iman tidak akan bisa paham mengenai ini. Tidak akan bisa paham mengenai Yesus. Makanya kita sangat bersyukur karena kita dikaruniakan iman ya, lewat Yesus Kristus. Oke. Itu yang pertama, penyelenggaraan kasih karunia Allah. Yang kedua, penyelenggaraan rahasia. Penyelenggaraan rahasia. Kita lihat dulu gitu ya. Ini bukan Efesus 8 ya. Ini saya salah ayatnya. Oke. Efesus 3 ayat 8 dan 9. Coba kita lihat. Efesus 3 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi dikatakan kepadaku yang paling hina. Jadi ini dipercayakan, ini suatu hal yang rahasia. Okay? Suatu hal yang rahasia. Kita di sini ada ungkapan di sini. Apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah? Maksudnya
Kalau Tuhan tidak bukakan bagi kita, kita nggak bisa mengerti. Hanya ketika Tuhan yang membukakannya bagi kita, barulah kita bisa mengerti setiap rencana kehendak Allah untuk penyelamatan. Oke. Kemudian di sini dikatakan itu adalah penyelenggaraan kegenapan waktu. Kegenapan waktu. Tadi saya juga sudah bilang gitu ya. Kegenapan waktu. Jadi segala sesuatunya itu terjadi karena waktunya telah genap. Bukan sembarang. Allah sudah merencanakan semuanya. Kalau kita lihat di Kejadian, bahkan di kitab Kejadian, ibu-ibu tahu Paskah itu kapan buat orang Yahudi? Buat orang Yahudi. Paskah itu hari ke-14. Hari ke-14 bulan 1, bulan Nisan, gitu ya. Tetapi mengenai Paskah ini ditetapkan pertama kali ketika orang Israel itu keluar dari Mesir. Itu ada di Kejadian di Keluaran pasal 13 dan 14, gitu ya. Tetapi Paskah itu bukannya Tuhan tetapkan baru di zaman Musa, bukan. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, di sini ketika bicara mengenai masa-masa yang tetap, hari-hari, tahun-tahun, ini khususnya masa-masa, seasons. Di sini juga bicara mengenai, di dalam bahasa Ibraninya, berbicara mengenai hari raya. Jadi tentang Paskah, tentang hari raya penuaian, hari raya pengucapan syukur, pondok daun, semua hari raya itu sudah ditetapkan Tuhan bahkan sejak dulu kala. Kita merayakan 17 Agustus gara-gara apa? Sudah terjadi dulu atau direncanakan dulu? Sudah merdeka kan? Baru dirayakan. Karena itu adalah hari raya manusia. Tetapi hari raya Allah sudah tetapkan dulu semuanya. Kemudian setelah waktunya genap, baru penerapan itu terjadi. Dalam hal ini mengenai hari raya disampaikan lewat Taurat Musa, gitu ya. Jadi semua merupakan kegenapan waktu. Markus 1:15, Galatia 4 ayat 4 tadi kita sudah baca juga. Yang berikutnya yang keempat itu merupakan penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jadi ini dipercayakan bukan untuk semua orang. Ini kita perlu ingat. Penyelenggaraan ini bagaimana rencana Allah untuk penyelamatan tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi diberikan kepada orang yang tertentu. Kolose 1 ayat 25. Kolose 1 ayat 25. Kita coba lihat. Kolose 1 ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, di sini ada kata pelayan. Kata pelayan di sini dalam bahasa Yunani itu adalah diakonos. Diaken, tahu ya diaken ya. Kata ini digunakan kalau istilah zaman sekarang itu pelayan di restoran, gitu ya. Jadi zaman dulu ini digunakan bagi mereka yang melayani seseorang yang lebih tinggi, bahkan raja. Ya. Nah, ketika tugas rahasia itu dipercayakan kepada siapa? Dipercayakan kepada pelayan Tuhan, pelayan jemaat. Orang yang apa? Melayani orang yang lebih tinggi. Yesus bilang apa? Siapa yang mau jadi yang terbesar harus menjadi orang yang paling rendah hati, paling melayani. Betul kan? Sama. Kepada siapa yang akan diberikan rahasia itu? Kalau kita baca di Efesus 3 ayat 8 dikatakan kepadaku yang paling hina ini. Bayangkan, Rasul Paulus, lebih pintar mana Rasul Paulus dengan kita semua dan juga pendeta-pendeta dan ahli teologi.
Paulus lebih pintar kan? Hikmatnya lebih luar biasa. Tetapi dia bilang apa? Kepadaku yang paling hina dipercayakan rahasia. Wow. Dia dipercayakan firman yang berharga untuk memberitakan. Dia bisa memahami dengan begitu mendalam. Ada kata yang lain juga yang digunakan. Ya. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini ada rahasia Allah kan? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan di sini bahasa Yunaninya itu huperetes. Huperetes ini menunjuk kepada orang atau budak yang mendayung di paling bawah. Di zaman dulu kan kalau lihat film-film itu, mereka yang dayung-dayung itu kan, mereka nggak tahu tujuannya kemana. Mereka nggak pernah lihat, tahu keadaan di luar sana. Tugas mereka cuma apa? Dayung aja. Nah, sama seperti itu. Memastikan perahu sampai ke tujuan. Inilah hamba. Ya, inilah hamba. Penyelenggaraan Allah, rahasia Allah dipercayakan kepada mereka yang rendah hati. Mereka yang melayani. Saya percaya kita semua yang belajar hari ini adalah huperetes dan diakonos tersebut. Makanya bagi kita wawasan iman bisa dibukakan. Dibukakan wawasan iman kita sehingga kita pun tahu, oh maksud Tuhan itu apa, rencana penebusan Tuhan itu bagaimana, oh kenapa ya kehendak Tuhan itu kan seharusnya ada pada Saul, bagaimana itu diambil daripadanya ya, oh seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi kita kiranya kita menjadi hamba-hamba yang setia. Oke, hamba-hamba yang setia. Baik. Yang terakhir kita akan lihat yang terakhir, ya, ini sebagai kesimpulannya. Ini mengenai perjanjian. Perjanjian di dalam Alkitab itu memiliki sifat khusus. Perjanjian di dalam Alkitab. Tadi saya sudah lihat di sini kan. Ini. Dari Abraham sampai Raja Daud itu ada perjanjian-perjanjian yang didirikan. Coba kita lihat perjanjian-perjanjian yang didirikan di periode pertama. Itu apa aja? Ya, itu apa aja? Ada 7 perjanjian dengan Abraham. Jadi ada 7 perjanjian dengan Abraham. Ini bisa baca di buku kedua secara detail apa saja perjanjiannya dan bagaimana pengganapannya. Tetapi kalau membaca sekilasnya di bagian awal buku ketiga. Oke. Kemudian apa lagi? Ada perjanjian, kan ada Musa kan? Ini perjanjian Sinai istilahnya. Perjanjian Sinai. Setelah itu ada perjanjian Daud. Perjanjian Daud. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam setiap zaman itu ada perjanjian yang didirikan. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi lagi, untuk meneguhkan. Ini, untuk meneguhkan. Kadang-kadang gitu kan, orang kalau udah mulai lupa, perlu diingetin lagi kan? Sama seperti itu, bagi umat Tuhan di zaman itu, perjanjian-perjanjian bertujuan supaya apa? Supaya mereka ingat kepada Tuhan, mereka datang menyembah kepada Tuhan, lebih memperhatikan jalan hidup mereka apakah sesuai dengan jalan Tuhan atau tidak. Dari bagian Tuhan apa? Tuhan mengingat janjinya dan Tuhan ingat untuk memberkati umatnya. Hari ini bagaimana? Hari ini kita diberikan perjanjian untuk kita bisa ingat. Bagaimana kita bisa terima itu? Setiap kita menjaga hari Tuhan, betul ya? Kalau zaman dulu Sabat, zaman sekarang itu adalah hari Tuhan. Kita diingatkan seperti apa, bagaimana kita harus menjaga hari Tuhan. Di hari Tuhan bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Dan di saat yang sama kita menerima berkat Tuhan. Oke?
Jadi di kitab Kejadian dikatakan bahwa barang siapa yang menjaga hari Sabat itu, mereka akan diberkati. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, bukan manusianya, bukan ciptaan, tetapi dikatakan apa? Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Itu sebabnya jika kita mau menerima berkat Tuhan, kita perlu memelihara hari Sabat itu. Dalam hal ini kita perlu menjaga hari Tuhan dengan baik. Oke. Nah, ada perjanjian-perjanjian yang didirikan. Ya. Kalau kita lihat tadi kan karakteristik atau sifat khusus apa ada di dalam perjanjian. Yang pertama itu perjanjian Allah itu berdaulat. Berdaulat artinya apa? Biasanya perjanjian antara dua orang kan, antara dua orang. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan selalu bilang apa? Perjanjianku. Loh, berarti ini perjanjiannya milik siapa? Milik Tuhan. Perjanjian itu milik Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab terhadap janjinya. Ini. Jadi ketika dikatakan sifat perjanjian itu, perjanjian Allah itu berdaulat, artinya perjanjian itu adalah milik Tuhan dan perjanjian itu akan digenapi. Pasti digenapi. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap janjinya. Makanya perjanjian, sifat yang kedua itu yang unik, itu perjanjiannya kekal. Kita manusia bikin janji itu, kalau misalnya situasi berubah, janjinya bisa berubah. Betul ya? Bisa berubah. Tetapi perjanjian Allah itu kekal, berlaku untuk selama-lamanya. Makanya kalau kita lihat perjanjian, misalnya gitu ya, di kitab Kejadian ada bicara mengenai perjanjian pelangi. Ini perjanjian bicara mengenai damai. Ya, mengenai damai. Nanti baca di buku yang ketiga bicara mengenai ini. Ya, mengenai damai. Digenapi oleh Yesus Kristus. Makanya di kitab Wahyu pun, pelangi itu cuma munculnya 2 kali dengan sangat signifikan. Itu di Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Satu lagi di mana? Di ini nih. Kejadian pasal 9. Muncul di situ. Artinya Tuhan dia melihat perjanjian yang didirikan itu pasti berlaku. Ketika Tuhan menjanjikan damai, itu pasti akan digenapi. Kemudian apa? Perjanjian Tuhan itu didirikan dengan sumpah. Kita sudah lihat mengenai hal ini. Ya, sumpah, didirikan dengan sumpah. Perjanjian dengan Daud itu didirikan dengan sumpah juga. Kemudian perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang Allah ingat. Ini, perjanjian yang Allah ingat. Mazmur 105 ayat 8, kemudian 106 ayat 45. Jadi Tuhan ingat perjanjiannya. Tuhan ingat perjanjiannya dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Sama seperti itu, ketika hari ini kita menjalankan kehidupan iman kita, marilah kita jalankan sambil ingat apa? Tuhan pasti mengingat janjinya. Dia pasti akan menyertai kita. Dialah Immanuel, dialah Jehovah Shammah. Jehovah Shammah apa itu? Tuhan hadir di situ. Dialah Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Dialah Jehovah apa? Jehovah Nisi. Ya, Tuhan adalah seperti apa? Nisi itu apa ya? Perisai, bukan perisai. Kayak bendera-bendera, panji-panjiku. Artinya apa? Ketika kita maju melakukan segala kegiatan kita, percayalah Tuhan akan beserta dan memberikan kemenangan. Ya. Hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari saya minta kita semua untuk terus menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jangan lupa lakukan bagian kita untuk bukan hanya ingat janji Tuhan, tetapi melaksanakan isi perjanjian itu. Apa isinya? Isinya adalah setiap perkataan atau firman Tuhan akan
akan kami laksanakan. Ini bagian kita. Pada akhirnya kita bisa menjadi umat Allah. Lebih lagi kita bisa menjadi umat perjanjian. Nah, ini penting. Umat perjanjian apa? Artinya umat yang menerima perjanjian, yang melaksanakan perjanjian dan menggenapi perjanjian. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 105 ayat 8. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Kita lihat sama-sama. Mazmur 105. Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Kita baca. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. 1000 di sini menunjuk kepada banyak, gitu ya. Zaman dulu itu wah, banyak. Jadi kepada angkatan-angkatan bahkan sampai kepada kita hari ini, janji Tuhan itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku sampai kepada kita hari ini. Bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, amin. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Yudi. Ya, silakan. Kalau perjamuan kudus gimana? Bisa Gimana? dianggap perjanjian nggak? Ya, perjanjian kudus salah satu sakramen yang Yesus Kristus, bahkan Rasul Paulus menegaskan juga mengenai hal itu. Itu hal-hal yang dilakukan. Yesus bilang apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, katanya. Mau ingat apanya? Menurut ibu-ibu, perjanjian kudus itu kita lakukan untuk ingat apa? Penyalipannya. Penebusan. Penebusannya, ya. Kematiannya. Kematiannya. Nah, ketika Yesus berbicara mengenai hal itu, apakah dia sudah disalib atau belum ya? Belum. Belum. Tapi Yesus bicara seperti itu ya. Iya. Nah, jadi yang Yesus sementara bicara apa ini? Janjinya. Inilah perjamuan kudus itu isinya apa sih? Kemudian ambil roti, dibilang apa? Inilah Tubuhku tubuhku. Ya kan? dikorbankan bagimu. Yang dikorbankan bagimu. Kemudian anggurnya apa? Inilah Aku. darahku. Curahkan. Minum katanya. Gitu ya. Pada akhirnya roti dan anggur ini menggambarkan apa? Tubuh dan darah Kristus. Ketika kita ikut perjamuan, kita lagi makan roti, minum anggur. Kita lagi makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Maksudnya apa? Apa yang sedang kita lakukan? Firman. Firman. Melakukan firman. Melakukan firman. Oke. Kita sementara melakukan firman, tetapi kita sebelum kepada kesimpulan itu, nah, kita sementara mengingat. Nah, ini sementara prosesnya. Pada akhirnya tubuh menunjuk kepada apanya Yesus. Darah menunjuk kepada apanya Yesus. Oke, penebusan. Saya simpulkan ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat saya, yang kelihatan apanya? Dagingnya atau darahnya? Tolong jangan bilang mau lihat darah saya. Tolong. Terlalu berat nanti. Berarti yang ibu lihat darah atau daging? Daging. Dagingnya ya? Darahnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi ada kan? Ada, Pak. Ah iya harus ada, kalau enggak gimana saya? Aduh. Sama. Ketika kita melihat Yesus, dia adalah manusia, betul ya? 100% manusia. Tetapi di dalamnya darah yang tidak kelihatan itu, yang tidak terlihat oleh mata kita, hanya bisa dilihat dengan mata iman kita.
Yesus itu adalah 100% siapa? Allah sendiri. Betul ya? Jadi ketika kita kita makan roti, minum anggur perjamuan, kita sementara makan apa? Kita sementara melakukan apa? Kita sementara melakukan tindakan kita percaya Yesus sebagai 100% manusia dan 100% Allah. Dialah Allah yang turun sebagai manusia untuk penyelamatan kita. Makanya dikatakan kalau kita baca di 1 Korintus 11 atau 2 Korintus 11, saya lupa. Rasul Paulus bilang apa mengenai perjamuan? Jika ada yang salah katanya, ada yang menganggap rendah, ada yang menganggap enteng melaksanakan perjamuan itu dengan tidak memahami, bukan hanya tidak memahami, lebih kepada kayak sembarangan. Ini sembarangan. Dikatakan apa? Orang-orang tersebut sama dengan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali katanya. Artinya apa? Kenapa Yesus disalib? Karena ketidakpercayaan. Betul ya? Karena ketidakpercayaan umat Tuhan. Jadi ketika mengabaikan perjamuan, tidak memperlakukan hal tersebut dengan iman, maka itu menjadi dosa ketidakpercayaan. Dan dikatakan ekspresinya apa? Rasul Paulus bilang sama dengan menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, makanya ketika kita menjalankan perjamuan, laksanakanlah itu dengan hati yang benar-benar mau percaya kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, Tuhan pasti berkenan. Seperti itu, Ibu-ibu. Pak Yudi mau nanya. Silakan. Maaf Pak ya kalau suara saya putus-putus Pak. Yang penting jangan sambil nyetir Ibu, nanti konsentrasinya hilang. Enggak Pak. Mau nanya tadi kan bagian kita itu menggenapkan, berpartisipasi dalam menggenapkan firman Tuhan ya Pak. Ya. Seperti yang di Matius 28 yang amanat agung itu Pak, ya. yang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptis di situ kan katanya baptiso ya Pak, dari kata baptiso itu artinya menenggelamkan ya Pak, betul Pak. Berarti baptis itu harus ditenggelamkan. Sedangkan kalau di gereja tertentu itu kan hanya dipertik. Berarti itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Yesus ya Pak. Oke. Kalau kita melihat mengenai baptisan ini, kata baptisan seperti ini, menenggelamkan, ya, menenggelamkan. Kalau kita lihat kita coba melihat maknanya seperti apa ya. 1 Korintus 2. Ini sebenarnya sudah dibahas di tanya jawab Alkitab, tetapi kita coba saya berikan satu sudut pandang yang berbeda gitu ya. Coba lihat 1 Korintus pasal 10. Pasal 10. Oke. 1 Korintus pasal 10 dikatakan begini. Ayat 1. Aku mau supaya, ini Rasul Paulus yang bicara ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Pertanyaannya, apakah mereka ditenggelamkan? Itu sih, secara fisik tidak ditenggelamkan ya Pak. Tidak kan? Jadi kalau kita baca lagi di bagian Petrus, di kitab Petrus, nanti kita lihat lagi mengenai Petrus, maksudnya seperti ini. Baptisan kita harus melihat makna dari baptisan itu adalah mati dan bangkit, mati bersama Kristus dan bangkit
bersama Kristus menjadi manusia yang lahir baru. Betul ya? Manusia yang lahir baru. Ya. Jadi ketika tenggelam, kenapa konsep tenggelam itu diperkenalkan? Artinya apa? Benar-benar tenggelam, terus apa? Ada kata keluarnya nggak? Iya. Keluar. Nggak ada. Baptizo itu bicara mengenai tenggelam, nggak masuk, nggak keluar lagi. Mati ya Pak? Mati, memang tenggelam, mati. Baptisan itu bicara mengenai apa? Tenggelam. Mau ngangkat begini aja nggak boleh, tenggelam. Jadi Tuhan menghendaki untuk apa? Untuk menjadi pengikut Kristus, kita semua harus mati manusia lama kita. Mati semua dosa. Ya, dosa-dosa itu mati. Kuburkan semua di dalam Kristus. Setelah itu bisa bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi bukannya tenggelam, terus apa? Masih hidup? Nggak boleh. Harus mati. Jadi ketika ini beda-beda memang penekanan dari setiap denominasi gereja. Hanya saya tidak mempermasalahkan doktrin. Hanya yang lebih penting untuk diperhatikan adalah maknanya. Maknanya. Bahwa kesungguhan itu perlu ada di dalam baptisan. Benar-benar mati di dalam Kristus. Ini yang ditekankan. Mengenai caranya itu kalau kita lihat ada yang tenggelam kemudian keluar, kemudian ada juga beberapa case di dalam Alkitab sepertinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tenggelam, baptizo. Contoh gitu ya. Paulus lagi di penjara bawah tanah, dikatakan baptisin orang di sana. Ada di sana nggak ada air. Hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Dan baptisnya itu seperti apa? Ya, realnya seperti apa kita belum lihat sejelas-jelasnya, gitu ya. Tetapi maksudnya begini, bukannya kita mengabaikan, ingat, bukannya kita mengabaikan caranya, bukan. Tetapi kita melihat ya caranya seperti apa. Kemudian ada yang gereja-gereja, ada satu zaman mereka menetapkan ya udah kita terapkan percik gitu ya. Karena apa? Ada alasannya. Gitu ya. Ada alasannya supaya banyak orang tidak tercobai gara-gara hal itu. Gitu ya. Jadi karena dibaptis pas keluar neplek semuanya gitu kan. Akhirnya cowok-cowoknya yang lihat itu langsung aduh tercobai semuanya. Apakah yang engkau percaya, engkau mengaku engkau adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, bahkan sampai sekarang pun saya masih Tuhan. Seperti itu. Jadi saya akan berhenti di sini. Biarlah setiap cara dilakukan itu berdasarkan denominasi gereja masing-masing. Tetapi biarlah maknanya tetap sama. Betul ya? Maknanya tetap sama. Seperti itu Ibu. Iya, makasih banyak Pak Yuki. Ya sama-sama. Jadi jangan sampai kita pada akhirnya sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kita karena perbedaan cara membawa atau menggoda kita, menggelitik kita untuk muncul dan bilang itu kan baptisan nggak sah. Ini jangan sampai seperti itu. Jika ada yang masih berpendapat seperti itu, ya sudah gitu. Apa boleh buat, kirim linknya aja. Gitu. Iya, makasih banyak Pak. Ya, baik silakan. Masih ada lagi? Karena itu selalu perdebatan mengenai baptisan itu yang mana. Ya Tuhan tidak dimuliakan melalui perdebatan. Saya kalau ya mau terima ini ya silakan. Yang penting tidak lari dari maknanya seperti apa. Oke. Nah ada juga yang baptis
ada juga yang baptis dengan konsep Tritunggal yang berbeda. Ini pun bahaya. Oke, ini sebagai informasi tambahan. Jadi mengenai Tritunggal ada yang melihat bahwa Bapa itu adalah Yesus, Anak Allah itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Jadi menyatukan semuanya. Jadi contoh, ini saya pendekatannya secara teologis ya. Secara teologis ini juga banyak dikemukakan oleh bapak-bapak gereja. Jadi misalnya diberkati di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah Kristus. Dalam nama Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu yang adalah Kristus. Ini tidak sesuai dengan dasar iman Kristen, gitu ya. Dasar iman Kristen terpisah, sehingga baptisan ini tidak diterima oleh berbagai kalangan, banyak kalangan, gitu. Ada juga yang menerima hal itu, tetapi lebih banyak yang tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan pemahaman teologis yang disampaikan oleh Alkitab, gitu ya. Oke, itu saja informasi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yudi. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah campur tangan dalam kehidupan kami. Bahkan pelajaran di sore hari ini Engkau telah sertai. Kiranya Bapak Engkau yang dimuliakan melalui pertemuan ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, sehingga kami bisa terus maju, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Iman kami terus bertumbuh, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman. Lebih lagi kami bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Di hari akhir kami bisa menanggung tugas dengan setia. Kami memahami makna penebusan dari Tuhan, bagaimana rancangan-rancangan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, memperkenalkan rencana Kristus yang ada dalam Alkitab kepada lebih banyak orang lagi. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu bersyukur ya Bapa, kiranya Engkau yang terus beserta dengan setiap ibu-ibu dan juga anggota keluarga yang ada bersama-sama, bahkan yang tinggal di luar negeri, yang sekolah ataupun yang bekerja. Bapa, tolong Engkau yang menyertai supaya setiap langkah kehidupan kami senantiasa di dalam Tuhan, dan Engkau yang terus melindungi dengan kasih-Mu. Tolong terus lindungi kami ya Bapa dari pandemik ini, dan biarlah kami bisa menjalankan hari demi hari sambil bersyukur karena Tuhan yang adalah Immanuel nyata di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, dan bila mana ada yang sementara dalam perjalanan, tolong Engkau jaga supaya dalam perjalanan pergi pulang Engkau yang memberkati dengan berkat keluar dan masuk. Terpujilah nama Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih. Pak Yudi. Tuhan Thank you, memberkati. Pak Yudi. Tuhan Terima kasih, memberkati Pak Yudi. Memberkati Sehat Ibu. selalu, Pak Terima kasih, berkati. teman-teman. Amin.